Hai semuanya, selamat datang di kelasku bersama saya Julem Karsmanzaluku ya teman-teman ya. Melanjutkan video seri belajar kita tentang SQL teman-teman ya, atau perintah-perintah SQL, bagaimana kita memanajemen atau mengakses iya, maksud saya memanajemen database ya teman-teman ya. Nah, langsung saja teman-teman, di video kali ini kita akan belajar bagaimana sih membuat database-nya nanti teman-teman ya. Bagaimana membuat database. Kemudian kita akan juga belajar bagaimana sih menghapus database yang telah kita buat teman-teman ya. Oke. Kemudian eh, nanti juga kita akan belajar bagaimana sih mengakses database yang telah kita buat nantinya teman-teman ya. Oke. Langsung saja teman-teman, buka ya command prompt-nya. Di sini saya pakai Windows lagi teman-teman ya, seperti biasa. Teman-teman bisa ikutin langsung di keyboard, tekan aja Windows plus R teman-teman ya, kemudian ketikkan cmd, enterkan aja teman-teman ya. Nah, oke, di sini teman-teman bisa langsung masuk ya ke DBMS MySQL-nya teman-teman ya, agar kita nanti bisa membuat database-nya. Oke, MySQL min u root ya teman-teman, min p karena di sini saya menggunakan password teman-teman ya. Kemudian saya masukkan passwordnya. Nah, di sini saya sudah berhasil masuk ya teman-teman ya, sudah berhasil masuk ke dalam DBMS MySQL-nya teman-teman ya. Nah, seperti yang kita pelajari di video sebelumnya teman-teman ya, bahwa kita telah mengetahui perintah bagaimana sih nge-show ya teman-teman, atau menampilkan database-database yang ada di dalam DBMS MySQL kita ini teman-teman ya, yaitu dengan perintah show databases ya teman-teman ya, pakai s ya teman-teman ya di akhir, karena eh, banyak nanti teman-teman ya. Oke, kemudian harus diakhiri atau ditutup dengan tanda titik koma teman-teman ya. Oke, kemudian teman-teman bisa langsung enter. Nah, ini database-nya ada 4 teman-teman, yaitu bawaan daripada DBMS MySQL kita ini teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana membuat database ya teman-teman ya. Oke, gampang saja perintahnya, itu cuman seperti ini teman-teman ya. Teman-teman bisa langsung ikutin, ketik ya, create seperti ini. Create seperti ini teman-teman ya, create kemudian spasi. Kemudian karena kita membuat database, maka kita harus menuliskan database teman-teman ya. Database seperti ini. Nah, teman-teman tidak usah mengikuti atau menambahkan s lagi di belakang atau di akhir kata database ini teman-teman ya. Oke. Jadi teman-teman cukup mengetikkan saja create database kemudian spasi nama database yang ingin kita buat teman-teman ya. Nah, oke. Di sini kita contohkan misalnya coba teman-teman ya. Oke. Nah, di sini kita akan membuat database yang database itu namanya adalah coba. Oke. Seperti biasa harus diakhiri atau ditutup dengan tanda koma teman-teman ya. Kemudian teman-teman enter. Nah, teman-teman bisa lihat ya pesan yang disampaikan, query kita ini oke teman-teman. Artinya itu query kita berhasil. Ada satu row penambahan ya teman-teman ya, atau yang ditambah di dalam nanti si database atau DBMS MySQL kita ini teman-teman, maksud saya seperti itu teman-teman ya. Nah, untuk melihat apakah database yang namanya coba ini sudah berhasil, sudah ada di dalam DBMS MySQL kita teman-teman, teman-teman bisa juga menggunakan yang perintah untuk menampilkan database yang ada di DBMS MySQL kita teman-teman, yaitu dengan perintah show database ya teman-teman, seperti yang di atas ini. Oke, yang awalnya tadi ada 4 ya teman-teman ya. Nah, pastikan harusnya 5 teman-teman ya, bukan 4 lagi, karena kita telah membuat database coba. Oke. Nah, kalau di sini kita ketikkan show database seperti ini teman-teman ya, kemudian titik koma, kemudian teman-teman bisa enter. Nah, teman-teman bisa lihat database coba sudah kebentuk teman-teman. Oke. Nah, jadi saya harap teman-teman sudah tahu lah ya perintah bagaimana sih membuat database teman-teman ya. Sangat gampang sekali, bukan? Cuman 2 kata doang, yaitu create database. Nah, setelah kita membuat database, sekarang kita akan belajar perintah untuk menghapus database yang telah kita buat teman-teman ya.
Aduh, kita ribet-ribet untuk membuat tapi kemudian kita hapus lagi. Tidak apa-apa teman-teman ya, namanya juga belajar teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan coba ya teman-teman ya. Perintahnya teman-teman bisa ikutin ya atau ketikkan di keyboard ya teman-teman ya, yaitu kata drop. Seperti ini teman-teman ya. Drop kemudian spasi. Karena di sini kita menghapus database, maka harus diikuti dengan kata database-nya lagi teman-teman ya. Oke. Database seperti ini. Kemudian database yang mana yang akan kita hapus teman-teman? Itu katanya harus maksud saya kata daripada nama database-nya itu harus sama persis teman-teman ya. Kalau tidak sama nanti ya nanti perintah kita ini akan dianggap error. Seperti ini teman-teman ya. Misal kita mau menghapus database coba kan teman-teman ya. Coba tapi kita buat typo, kita tambah s misalnya. Sedangkan cobas ini kan tidak ada di dalam DBMS MySQL kita teman-teman ya. Nah, kita coba ya teman-teman ya. Kemudian teman-teman bisa langsung ketikkan ya maksud saya di akhir atau ditutup dengan titik koma teman-teman. Kemudian langsung dienterkan saja. Nah, teman-teman bisa lihat error teman-teman ya. Katanya database cobas ini doesn't exist teman-teman ya, atau tidak ada di dalam DBMS MySQL kita. Ya memang betul teman-teman ya. Cobas ini memang tidak ada teman-teman ya. Yang ada itu adalah coba. Oke. Nah, agar tidak terjadi error dan perintah kita ini berhasil dijalankan, pastikan penulisan daripada nama database-nya itu harus benar teman-teman ya. Oke. Kita ulang lagi teman-teman ya. Drop, oke. Database. Nama database yang ingin kita hapus yaitu adalah coba. Oke, kemudian titik koma teman-teman ya. Kemudian teman-teman bisa langsung enter. Nah, teman-teman bisa lihat berhasil teman-teman ya, query kita ini berhasil menghapus atau ngedrop database coba yang telah kita buat tadi teman-teman. Nah, untuk pembuktian teman-teman bisa teman-teman langsung nampilkan database-nya lagi teman-teman ya, yaitu dengan perintah show databases. Oke, kemudian titik koma, enter. Nah, teman-teman bisa lihat database-nya kembali 4 lagi ya. Si cobanya sudah dihapus atau sudah kita drop teman-teman. Oke. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Oke, di sini kita telah belajar bagaimana membuat dan menghapus ya teman-teman. Sekarang kita akan belajar bagaimana sih mengakses database tersebut teman-teman ya. Nah, coba kita buat ulang lagi teman-teman ya, agar kita bisa nanti mengakses database tersebut. Misalnya di sini kita buat create database ya teman-teman ya. Coba lagi. Oke, kemudian enter. Oke, sudah buat. So databases ya, titik koma, enter. Nah, sudah ada teman-teman ya. Nah, untuk mengakses database-nya ini kita bisa menggunakan perintah use teman-teman ya. Use, kemudian nama database-nya apa, yaitu coba. Oke, kemudian titik koma, enter. Nah, di situ katanya database is change teman-teman ya. Jadi kita sudah berada di dalam database yang nama database-nya itu adalah coba teman-teman ya. Nah, sekarang di sini kita bisa bermain-main teman-teman ya. Di sini nanti kita bisa membuat tabel ya teman-teman ya. Tabel, bagaimana membuat tabel, menghapus tabel, memodifikasi tabel tersebut ya teman-teman ya. Nah, tapi itu akan kita jalankan di video selanjutnya teman-teman ya. Oke. Sekarang kita akan coba menampilkan isi daripada si database coba ini teman-teman. Ya, namanya database teman-teman. Jadi database ini akan berisikan tabel-tabel ya teman-teman ya. Nah, jadi kita akan menampilkan tabel-tabel yang ada di dalam database coba kita ini teman-teman ya. Oke, dengan perintah show tables teman-teman ya. Oke, karena kita menampilkan tabel. Show tables seperti ini teman-teman ya, harus diikuti dengan S lagi teman-teman ya. Nah, sekarang kita menampilkan tables teman-teman ya, bukan database lagi. Oke, kemudian titik koma, enter. Nah, di sini dia menampilkan pesan kosong ya teman-teman ya. Ya memang betul ya teman-teman, karena kita belum ada membuat tabel apapun di dalam database coba ini teman-teman. Oke, nah untuk melihat hasilnya seperti apa sih kalau
database itu ada tabelnya, coba kita pindah ke salah satu tabel ya teman-teman, yaitu information skema ini teman-teman ya. Coba kita bisa pindah use information skema seperti ini teman-teman ya. Kemudian teman-teman titik koma lagi di akhiri ya teman-teman, maksud saya enter. Nah, oke, sekarang kita coba tampilkan tables yang ada di dalam database information schema ini teman-teman ya, dengan perintah show tables seperti ini, kemudian diakhiri dengan titik koma, kemudian teman-teman bisa enter. Nah, teman-teman bisa lihat ini adalah tabel-tabel yang ada di dalam database information schema. Oke. Nah, banyak sekali teman-teman ya. Teman-teman tidak usah atau tidak perlu peningnya teman-teman, tidak perlu pusing akan tabel-tabel yang ada di dalam database information schema ini. Hiraukan saja itu adalah bawaan daripada DBMS si MySQL ini teman-teman. Oke. Nah, tapi seperti inilah nanti hasilnya jika database kita tersebut memiliki tabel teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat seperti ini ya. Ini adalah tabel-tabel ya. Oke. Dengan perintah show tables teman-teman. Nah, oke. Kemudian kita telah mempelajarinya teman-teman ya, yaitu membuat database, menghapus database, dan mengakses database yang telah kita buat teman-teman ya. Oke, di video selanjutnya nanti kita akan berkenalan dengan tabel teman-teman ya. Jadi tetap stay terus di channel Classico teman-teman ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih.